Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Abdullah dengan NIM 12420800073. Saya berasal dari kelas 4C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 2 dari 5 siklus biogeokimia, yaitu siklus nitrogen dan siklus karbon. Pernahkah kalian berpikir bagaimana bumi bisa tetap menghidupi miliaran makhluk hidup selama jutaan tahun tanpa kehabisan bahan baku? Jawabannya terletak pada sebuah tarian tak kasat mata yang disebut siklus biogeokimia. Pada video kali ini, saya akan mengajak kalian menyelami 2 perjalanan luar biasa. Perjalanan siklus karbon sebagai tulang punggung kehidupan dan perjalanan siklus nitrogen sebagai pembangunan sel-sel tubuh kita. Inilah rahasia di balik keseimbangan planet kita. Selamat menyaksikan. Yang pertama, siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah salah satu siklus biogeokimia yang paling krusial karena nitrogen merupakan komponen utama dalam pembentukan asam amino dan asam nukleat pada semua makhluk hidup. Meskipun gas nitrogen menyusun sekitar 78% atmosfer bumi, sebagian besar organisme tidak dapat mengonsumsinya secara langsung karena ikatan rangkap 3 yang sangat kuat antar atom nitrogen. Nah, selanjutnya ada proses utama siklus nitrogen. Dalam siklus nitrogen terdapat 5 proses. Yang pertama ada fiksasi nitrogen, yang dimana yaitu proses konversi gas nitrogen dari atmosfer menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman, seperti amonia atau dengan rumus NH3. Nah, secara biologis, hal ini tuh dilakukan oleh bakteri seperti Rhizobium yang bersimbiosis dengan tanaman legum atau bakteri bebas seperti Azotobacter. Nah, secara abiotik, hal ini tuh terjadi karena melalui sambaran petir yang memiliki energi cukup untuk memutus ikatan N2 di udara. Yang kedua ada proses nitrifikasi, yang dimana hal ini tuh merupakan proses pengubahan amonia menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrat. Nah, ini tuh adalah proses oksidasi 2 tahap yang dilakukan oleh bakteri chemolitotrop. Nah, pada tahap pertama, bakteri Nitromonas mengubah amonia menjadi nitrit. Nah, pada tahap kedua, bakteri Nitrobacter mengubah nitrit menjadi nitrat. Nah, nitrat ini tuh adalah bentuk utama nitrogen yang diserap oleh akar dan juga tumbuhan. Yang ketiga ada asimilasi. Nah, pada tahap asimilasi, tanaman menyerap senyawa nitrogen, terutama nitrat ataupun amonia, dari tanah melalui rambut akar. Nitrogen ini kemudian digabungkan ke dalam senyawa organik seperti protein dan klorofil. Nah, ketika hewan memakan tumbuhan, nitrogen akan berpindah ke dalam jaringan tubuh hewan tersebut. Tahap keempat yaitu amonifikasi. Nah, ketika organisme mati ataupun mengeluarkan limbah, bakteri dan jamur pengurai akan mengubah nitrogen organik kembali menjadi amonia. Nah, proses ini tuh akan memastikan nitrogen tetap tersedia di dalam ekosistem. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu ada denitrifikasi. Nah, pada tahap denitrifikasi, proses pelepasan nitrogen kembali ke atmosfer. Nah, bakteri denitrifikasi seperti Pseudomonas dan juga Clostridium yang hidup di lingkungan rendah oksigen atau anaerob akan mengubah nitrat kembali menjadi gas nitrogen. Nah, selanjutnya ada peran komponen lingkungan dalam siklus nitrogen. Di sini terdapat 4 komponen. Yang pertama ada peran atmosfer. Atmosfer bumi merupakan reservoir atau wadah terbesar bagi nitrogen global. Sekitar 78% udara yang kita hirup terdiri dari gas nitrogen. Meskipun melimpah, nitrogen dalam bentuk gas ini tuh bersifat inert atau tidak reaktif karena ikatan rangkap 3 yang sangat kuat sehingga tidak dapat digunakan langsung oleh sebagian besar organisme. Atmosfer berperan penting sebagai tempat dimulainya siklus nitrogen melalui proses fiksasi abiotik. Energi tinggi dari petir mampu memutus ikatan kuat gas nitrogen, menyebabkannya bereaksi dengan oksigen dan membentuk oksida nitrogen yang kemudian jatuh ke bumi bersama hujan. Selain itu, atmosfer juga menerima kembali gas nitrogen dan dinitrogen oksida yang dilepaskan melalui proses denitrifikasi. Yang kedua ada peran litosfer.
Litosfer adalah pabrik kimia utama di mana sebagian besar transformasi nitrogen terjadi. Tanah bertindak sebagai media di mana fiksasi nitrogen biologis, amonifikasi, dan juga nitrifikasi berlangsung. Bakteri pengikat nitrogen bebas maupun yang dalam bersimbiosis hidup di dalam tanah dan mengubah nitrogen menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman. Selain itu, peran litosfer yang sering terabaikan adalah proses sebagai reservoir nitrogen geologis. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pelapukan batuan dasar, terutama sedimen, dapat melepaskan sejumlah besar nitrogen yang telah tersimpan selama jutaan tahun ke dalam tanah dan ekosistem, menambah ketersediaan nitrogen melampaui apa yang diperoleh dari atmosfer. Yang ketiga ada peran hidrosfer. Hidrosfer yang mencakup lautan, sungai, dan juga danau memainkan peran ganda dalam siklus nitrogen. Pertama, air adalah pelarut alami yang krusial. Senyawa nitrogen yang larut seperti nitrat diangkut melalui aliran air permukaan dan juga air tanah dari litosfer ke ekosistem perairan. Nah, kedua, hidrosfer merupakan lingkungan utama bagi siklus nitrogen laut. Di lautan, fiksasi nitrogen dilakukan oleh mikroorganisme fotosintetik, sementara nitrifikasi dan juga denitrifikasi mengatur keseimbangan nitrogen laut. Masalah utama adalah eutropisasi, di mana aliran nitrogen berlebihan dari daratan menyebabkan ledakan alga di perairan. Yang keempat ada peran biosfer. Biosfer adalah penggerak biologis utama dalam siklus nitrogen. Makhluk hidup mentransformasikan nitrogen dari bentuk anorganik menjadi organik dan juga sebaliknya. Tumbuhan menyerap nitrogen yang tersedia di tanah atau air dan mengubahnya menjadi protein dan juga asam nukleat melalui proses asimilasi. Hewan memperoleh nitrogen dan juga memakan tumbuhan ataupun hewan lain. Nah, bakteri dan jamur memainkan peran kunci dalam amonifikasi, menguraikan bahan organik mati menjadi amonia kembali. Mikroorganisme juga merupakan satu-satunya agen biologis yang mampu melakukan fiksasi nitrogen, nitrifikasi, dan juga denitrifikasi. Tanpa aktivitas mikroba di dalam biosfer, siklus nitrogen akan terhenti. Selanjutnya ada contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus nitrogen. Nah, aktivitas manusia telah mengubah siklus nitrogen secara drastis dalam 1 abad terakhir. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa manusia kini menambahkan lebih banyak nitrogen reaktif ke ekosistem darat daripada gabungan sebuah sumber alami. Nah, di sini ada beberapa contoh aktivitas manusia yang paling signifikan mempengaruhi siklus nitrogen. Yang pertama, penggunaan pupuk sintetis. Nah, sejak ditemukannya proses Haber-Bosch, yaitu metode industri untuk memfiksasi nitrogen atmosfer menjadi amonia. Nah, produksi pupuk nitrogen skala besar telah mengubah pertanian global. Dampaknya, kelebihan pupuk yang tidak terserap tanaman akan tercuci ke air tanah atau terbawa aliran air hujan ke sungai dan juga laut. Hal ini akan menyebabkan eutropisasi, yaitu pengayaan nutrisi berlebih yang memicu ledakan alga, menghabiskan oksigen di air, dan menciptakan zona mati bagi kehidupan akuatik. Yang kedua ada pembakaran bahan bakar fosil. Mesin kendaraan, pembangkit listrik, dan industri membakar bahan bakar pada suhu yang sangat tinggi. Proses ini mengubah gas nitrogen dan oksigen di atmosfer menjadi oksida nitrogen. Dampaknya, NOx adalah polutan udara yang berkontribusi pada pembentukan hujan asam dan juga kabut asap. Hujan asam meningkatkan keasaman tanah dan perairan yang dapat merusak jaringan tumbuhan serta membunuh organisme sensitif di ekosistem akuatik. Yang ketiga, peternakan skala industri. Limbah dari peternakan intensif seperti kotoran hewan akan mengandung konsentrasi amonia yang sangat tinggi. Dampaknya, amonia dapat menguap ke atmosfer dan kembali ke tanah di lokasi yang jauh melalui pengendapan, yang seringkali menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi di ekosistem alami yang seharusnya rendah nitrogen seperti hutan ataupun rawa.
Yang keempat ada pembuangan limbah domestik. Nah, air limbah dari rumah tangga yang tidak diolah dengan baik akan mengandung urea dan juga senyawa nitrogen lainnya. Dampaknya, pembuangan langsung ke badan air meningkatkan beban nitrogen di ekosistem lokal, mempercepat pertumbuhan bakteri pengurai yang mengonsumsi oksigen terlarut, sehingga menurunkan kualitas air bagi organisme lain. Selanjutnya ada solusi untuk menjaga keseimbangan siklus nitrogen. Menjaga keseimbangan siklus nitrogen sangat penting untuk mencegah kerusakan ekosistem global, seperti pemanasan global dan pencemaran air. Intervensi manusia melalui teknologi dan kebijakan menjadi kunci utama dalam memitigasi kelebihan nitrogen reaktif. Nah, di sini saya mengambil 4 contoh untuk solusi keseimbangan pada siklus nitrogen. Yang pertama, pertanian presisi. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan kehilangan nitrogen ke lingkungan dengan memberikan pupuk dalam jumlah, waktu, dan lokasi yang tepat. Nah, penggunaan sensor tanah dan satelit untuk memetakan kebutuhan nitrogen tanaman secara spesifik, sehingga penggunaan pupuk sintetis dapat dikurangi secara signifikan tanpa menurunkan hasil panen. Nah, manfaatnya itu yaitu untuk mengurangi pencucian nitrat ke dalam air tanah dan emisi gas nitrogen oksida ke atmosfer. Yang kedua, pengelolaan limbah ternak dan domestik. Limbah organik dari peternakan dan rumah tangga mengandung nitrogen yang sangat tinggi yang jika dibuang langsung akan merusak perairan. Nah, upaya yang dilakukan yaitu dengan membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang memiliki tahap denitrifikasi biologis sebelum air dibuang ke sungai. Selain itu, kotoran ternak juga dapat diolah menjadi biogas dan pupuk organik padat. Nah, manfaatnya itu yaitu untuk menutup siklus nitrogen secara lokal dengan mengembalikan nitrogen organik ke tanah daripada membuangnya ke sistem perairan. Yang ketiga yaitu pemulihan lahan basah. Lahan basah bertindak sebagai ginjal alami bagi ekosistem karena kaya akan bakteri denitrifikasi. Nah, upaya yang dilakukan yaitu dengan cara melindungi dan juga memulihkan ekosistem rawa, mangrove, dan bantaran sungai yang berfungsi menyaring aliran permukaan dari lahan pertanian. Nah, manfaatnya itu yaitu bakteri di lahan basah secara alami akan mengubah kelebihan nitrat dari pupuk menjadi gas nitrogen yang tidak berbahaya sebelum mencapai lautan sehingga mencegah eutropisasi. Yang keempat yaitu pengendalian emisi industri dan juga kendaraan. Mengurangi pembakaran bahan bakar fosil yang melepaskan oksida nitrogen ke atmosfer dengan upaya yaitu penggunaan catalytic converters pada kendaraan dan teknologi selektif katalik reduktif pada cerobong asap industri untuk memecah NOx menjadi gas nitrogen N2 atau yang netral. Nah, manfaatnya itu yaitu dengan mencegah pembentukan hujan asam dan menjaga kualitas udara di lapisan atmosfer. Nah, itu merupakan penjelasan secara rinci mengenai siklus nitrogen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus karbon. Siklus karbon adalah proses biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, nah pedosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Karbon merupakan tulang punggung kehidupan dan pengatur utama iklim global melalui perannya sebagai gas rumah kaca. Selanjutnya ada proses utama siklus karbon. Dalam siklus karbon terdapat 4 tahapan utama. Yang pertama ada fotosintesis dan juga respirasi. Ini adalah pertukaran karbon yang terjadi di alam skala waktu biologis pendek. Nah, di sini ada fotosintesis, di mana tumbuhan, alga, dan kinobakteria mengambil karbon dioksida dari atmosfer dan mengubahnya menjadi senyawa organik menggunakan energi matahari. Yang selanjutnya ada respirasi, di mana organisme akan memecah senyawa organik tersebut untuk mendapatkan energi, lalu melepaskan kembali CO2 ke atmosfer sebagai produk sampingan.
Yang kedua ada dekomposisi. Ketika organisme mati, bakteri dan jamur akan memecah jaringan organik mereka. Nah, proses ini tuh melepaskan karbon kembali ke tanah sebagai bahan organik atau ke atmosfer dalam bentuk CO2 atau metana jika terjadi dalam kondisi tanpa oksigen atau anaerob. Yang ketiga ada pertukaran karbon laut. Lautan adalah penyerap karbon terbesar di planet ini. Yang pertama ada difusi fisik. Nah, yang dimana CO2 atmosfer akan larut ke dalam air laut secara langsung. Di air, CO2 bereaksi membentuk asam karbonat, bikarbonat, dan juga karbonat. Nah, selanjutnya ada dalam pompa biologis. Nah, fitoplankton melakukan fotosintesis di permukaan laut. Saat mereka mati, partikel karbon tenggelam ke dasar laut dan mengunci karbon di kedalaman laut selama ratusan juta tahun. Yang keempat ada siklus karbon geologis. Proses ini memakan waktu jutaan tahun dan melibatkan pergerakan karbon melalui lapisan bumi. Nah, di mana di sini tuh ada dua tahap. Yang pertama ada sedimentasi, yaitu karbonat di laut mengendap dan membentuk batuan sedimen seperti batu kapur. Nah, yang kedua ada tahap vulkanisme, yang dimana melalui subduksi lempeng tektonik, batuan karbonat ini tuh akan masuk ke dalam mantel bumi, mencair, dan akhirnya dilepaskan kembali ke atmosfer melalui letusan gunung berapi dalam bentuk CO2. Selanjutnya ada peran komponen lingkungan dalam siklus karbon. Di sini terdapat 4 komponen. Yang pertama ada peran atmosfer. Atmosfer berfungsi sebagai reservoir karbon yang paling dinamis dan bertindak sebagai media transportasi utama bagi karbon dioksida dan metana. Meskipun jumlah karbon di atmosfer lebih kecil dibandingkan di litosfer ataupun hidrosfer, konsentrasinya itu sangat krusial dalam mengatur suhu global melalui efek rumah kaca. Atmosfer menerima input karbon dari reservasi makhluk hidup, dekomposisi organik, letusan gunung berapi, dan pembakaran bahan bakar fosil. Sebaliknya, atmosfer melepaskan karbon melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan dan difusi langsung ke permukaan laut. Peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer ini tuh saat ini menjadi penggerak utama perubahan iklim global. Yang kedua ada peran hidrosfer. Hidrosfer, khususnya lautan, merupakan penyerap karbon terbesar di permukaan bumi. Karbon di atmosfer larut ke dalam air laut melalui proses difusi fisik, di mana ia bereaksi dengan air membentuk asam karbonat, bikarbonat, dan ion karbonat. Larutan mengatur siklus karbon melalui dua mekanisme utama, yaitu pompa kelarutan yang membawa air kaya karbon ke dalam laut melalui sirkulasi termohalin, dan pompa biologis di mana fitoplankton menyerap CO2 untuk fotosintesis. Namun, penyerapan CO2 yang berlebihan menyebabkan asidifikasi laut yang mengancam organisme pembentuk cangkang karbonat. Yang ketiga ada peran litosfer. Litosfer adalah gudang penyimpanan karbon terbesar di bumi dalam jangka panjang. Karbon di sini tersimpan dalam bentuk batuan sedimen seperti batu kapur serta deposit bahan bakar fosil yang berasal dari sisa-sisa organik purba. Proses pelapukan batuan silikat oleh air hujan yang mengandung asam karbonat secara perlahan memindahkan karbon dari atmosfer ke laut, di mana ia akhirnya mengendap menjadi sedimen. Karbon di litosfer hanya akan kembali ke atmosfer secara alami melalui aktivitas vulkanik atau secara antropogenik melalui penambangan dan pembakaran bahan bakar fosil. Yang keempat ada peran biosfer. Biosfer menggerakkan siklus karbon cepat melalui proses biologis, fotosintesis, dan respirasi. Tumbuhan darat dan hutan bertindak sebagai penyerap karbon yang signifikan dengan mengubah CO2 anorganik menjadi biomasa organik. Karbon ini kemudian berpindah melalui rantai makanan dari produsen ke konsumen. Biosfer juga berperan dalam penyimpanan karbon di dalam tanah melalui akumulasi bahan organik mati dan aktivitas mikroorganisme dekomposer. Gangguan pada biosfer seperti deforestasi dan kebakaran hutan dapat dengan cepat mengubah peran komponen ini dari penyerapan karbon menjadi sumber emisi karbon. Selanjutnya ada contoh aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus karbon.
Aktivitas manusia sejak revolusi industri telah secara drastis mengubah keseimbangan siklus karbon. Intervensi manusia paling banyak terjadi pada percepatan siklus karbon lambat dan pengurangan kemampuan penyerapan biosfer. Nah, berikut ini tuh adalah contoh aktivitas manusia yang paling signifikan dapat mempengaruhi siklus karbon. Yang pertama ada pembakaran bahan bakar fosil. Aktivitas ini adalah kontributor terbesar terhadap ketidakseimbangan karbon global. Manusia mengekstraksi karbon yang telah tersimpan jutaan tahun di litosfer dalam bentuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam, lalu membakarnya untuk menjadi energi. Dampaknya, proses ini melepaskan miliaran ton CO2 ke atmosfer setiap tahunnya. Karena karbon ini tuh berasal dari siklus geologis yang sangat lambat. Biosfer dan hidrosfer tidak mampu menyerapnya kembali dengan kecepatan yang sama, sehingga terjadi akumulasi di atmosfer. Yang kedua, ada deforestasi dan perubahan tata guna lahan. Penebangan hutan dalam skala besar untuk pembukaan lahan pertanian, perkebunan sawit, atau pemukiman memiliki dampak ganda terhadap siklus karbon. Dampaknya, pertama, pembakaran atau pembusukan kayu yang ditebang melepaskan karbon yang tersimpan di dalam biomasa pohon. Kedua, hilangnya pohon berarti berkurangnya penyerapan karbon yang melakukan fotosintesis, sehingga kemampuan bumi untuk menarik CO2 dari atmosfer menurun secara drastis. Yang ketiga, produksi semen. Industri semen merupakan penyumbang emisi karbon yang sering terlupakan namun sangat signifikan. Dampaknya, produksi semen melibatkan kalsinasi batu kapur, sebuah proses kimia yang memecah CaCO3 menjadi kapur atau CaO dan melepaskan CO2 sebagai produk sampingan. Proses ini menyumbang sekitar 8% dari total emisi CO2 antropogenik global. Yang keempat, pertanian dan peternakan intensif. Aktivitas pertanian modern mempengaruhi siklus karbon melalui emisi gas rumah kaca selain CO2, yaitu metana atau CH4. Dampaknya, hewan ternak menghasilkan metana melalui proses fermentasi enternik di perut mereka. Selain itu, sawah yang tergenang menciptakan kondisi anaerob yang memicu bakteri penghasil metana. Metana ini memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih kuat dari CO2 dalam jangka pendek. Selanjutnya ada solusi untuk menjaga keseimbangan siklus karbon. Upaya menjaga keseimbangan siklus karbon berfokus pada dua strategi utama. Yang pertama yaitu mengurangi emisi karbon ke atmosfer, dan yang kedua meningkatkan penyerapan karbon oleh alam maupun teknologi. Nah, berikut adalah solusi strategis untuk menjaga keseimbangan siklus karbon. Yang pertama ada reforestasi dan aforestasi. Hutan adalah penyerap karbon biologis yang paling efektif. Nah, upaya yang dilakukan yaitu reforestasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, dan aforestasi yaitu pembuatan hutan baru di lahan yang sebelumnya bukan hutan untuk meningkatkan kapasitas fotosintesis global. Nah, manfaatnya, pohon akan menarik CO2 dari atmosfer dan menguncinya dalam bentuk biomasa serta karbon organik tanah. Perlindungan hutan purba juga penting karena ekosistem ini tuh menyimpan karbon dalam jumlah yang masif. Yang kedua, teknologi carbon capture and storage atau CCS. Ini tuh adalah solusi teknis untuk menangkap karbon tepat di sumber emisinya. Nah, upaya yang dilakukan yaitu teknologi CCS akan menangkap CO2 yang dihasilkan dari pembangkit listrik atau pabrik industri sebelum dilepaskan ke udara. Gas tersebut kemudian dimanfaatkan dan disuntikkan jauh ke dalam formasi geologi bawah tanah. Nah, manfaatnya yaitu untuk mencegah karbon hasil pembakaran fosil yang masuk ke atmosfer, sehingga secara efektif akan mengembalikan karbon ke litosfer. Yang ketiga
ada transisi ke energi terbarukan, yaitu menghentikan ketergantungan pada siklus karbon lambat. Nah, upayanya yaitu dengan mengganti penggunaan batu bara dan minyak bumi dengan energi matahari, angin, hidro, dan juga geotermal. Pemanfaatan energi nuklir juga menjadi bagian strategi yang rendah karbon di banyak negara. Nah, manfaatnya yaitu untuk mengurangi input karbon baru ke atmosfer, sehingga memberikan waktu bagi sistem alami untuk menyeimbangkan konsentrasi CO2 yang sudah ada. Yang keempat, yaitu pertanian regeneratif, yaitu mengubah tanah pertanian menjadi penyerap karbon. Upaya yang dilakukan yaitu dengan praktik tanpa olah tanah, penggunaan tanaman penutup, dan integrasi ternak. Nah, manfaatnya, praktik ini tuh dapat meningkatkan kandungan bahan organik di tanah, yang berarti lebih banyak karbon yang tersimpan di pedosfer daripada terlepas ke atmosfer melalui dekomposisi ataupun erosi. Nah, kesimpulannya, siklus nitrogen dan karbon adalah dua pilar biogeokimia yang menjamin ketersediaan elemen vital bagi kehidupan sekaligus pengatur kestabilan iklim bumi. Siklus karbon berfokus pada aliran energi melalui fotosintesis dan respirasi, di mana karbon berperan sebagai penyusun struktur organik dan pengatur suhu atmosfer. Sementara itu, siklus nitrogen menyediakan komponen esensial bagi protein dan materi genetik melalui proses transformasi mikrobiologis yang kompleks dari bentuk gas menuju bentuk yang dapat diserap oleh biosfer. Nah, kedua siklus ini tuh sangat terkait erat. Misalnya, ketersediaan nitrogen seringkali menjadi faktor pembatas bagi kemampuan tumbuhan dalam menyerap karbon dioksida. Namun, aktivitas antropogenik seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggunaan pupuk sintetis yang berlebihan telah mempercepat aliran kedua elemen ini melampaui kapasitas alami bumi. Gangguan ini tuh akan memicu dampak sistemik, mulai dari pemanasan global akibat akumulasi CO2 hingga eutropisasi dan hujan asam akibat kelebihan senyawa nitrogen. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga keseimbangan keduanya melalui transisi energi, perlindungan ekosistem penyerap, dan teknologi hijau adalah keharusan demi keberlanjutan biosfer. Sebagai penutup, kita telah melihat bahwa siklus nitrogen dan karbon bukan sekedar materi di buku teks, melainkan sistem pendukung kehidupan yang sangat rapuh. Keseimbangan yang telah terjaga selama jutaan tahun ini kini ada di tangan kita. Dengan memahami siklus ini, kita belajar bahwa setiap tindakan kita, mulai dari energi yang kita gunakan hingga cara kita mengelola lahan, akan berdampak langsung pada sirkulasi elemen di planet ini. Mari kita jaga keseimbangan alam demi masa depan yang lebih hijau. Saya Muhammad Amin Abdullah, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.